If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Hari ini, kami akan membahas segala hal tentang MotoGP, yaitu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Kami akan menjelajahi dunia MotoGP mulai dari tim, pembalap, lomba terbaru, serta berbagai fakta menarik dan kontroversi di balik balap cepat ini. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar MotoGP. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol! Bertarung melawan dengan sosok yang berebut juara dunia memang bukan hal yang menyenangkan. Hal ini diakui Fabio yang awalnya enggan nyalip Pecco, namun setelah mendapatkan kode mapping 8, barulah di situ dia seperti mendapatkan izin untuk menyerang. Simak pernyataan lengkap Fabio di Gian Antonio berikut ini. Malam yang luar biasa, kami melaju cepat sepanjang akhir pekan dan setelah sprint aku berkata pada diri sendiri, mungkin kami punya peluang bagus. Aku ingin dan harus mengatakan bahwa kruku sungguh luar biasa. Sejak kepala kru, Frankie Carchedi bergabung dengan tim kami mulai bekerja sama dengan sangat erat. Kami memiliki energi yang besar di paddock, kami membangun performa balapan demi balapan dan hari ini semuanya sempurna. Kami merencanakan setiap putaran dan semuanya berjalan sesuai rencana, sungguh luar biasa. Saat aku menyalip Pecco, aku pikir pekerjaan berat masih akan datang. Tapi kemudian aku melihat dia telah melakukan kesalahan. Aku membatin, tidak, aku tidak percaya, kita berhasil, momen yang luar biasa. Aku sangat bersyukur, kami sudah bekerja keras, tidak ada seorang pun yang bisa memberimu rasa percaya diri, tapi kalian harus memilikinya. Sayangnya banyak orang yang menganggap percaya diri itu semacam kesombongan. Ini bukan kesombongan, hanya saja api itulah yang membantumu memberikan tenaga ekstra. Aku mencoba membangun kepercayaan diri, aku berkembang dan belajar. Aku datang ke sini dengan pemikiran bahwa aku sekarang adalah seorang pembalap yang cukup lengkap dan dapat mengambil langkah lain. Dan kami berhasil. Ada sebuah tema yang menjadi sorotan para pengamat MotoGP saat mapping 8 dikirim ke dashboard Fabio pada lap ke-18. Kenangan tahun 2017 segera teringat kembali, ketika Jorge Lorenzo diminta untuk membiarkan rekan setimnya di Ducati yakni Andrea Dovizioso lewat. Namun Gresini Racing meyakinkan, ini pertanda bagi Digia bahwa 5 lap terakhir balapan sudah berjalan dan ia harus menyerang. Apa kata Fabio soal ini? Sejujurnya aku tidak menyangka Pecco ada di depanku di balapan ini karena dia kesulitan kemarin. Aku sendiri mengharapkan pembalap lain yang di sana. Kami hanya berencana melakukan manuver menyalip 4 hingga 5 lap sebelum finish. Jadi mapping 8 hanyalah sebuah pesan bahwa sekarang saatnya telah tiba. Dan itu merupakan sinyal bagus karena kini aku bisa menyerang. Setelah mapping 8 aku melihat papan pitku dan melihat bahwa aku punya 4 lap tersisa. Jadi aku harus melakukannya sekarang. Aku mencoba menyalip sebersih mungkin. Dan kami berhasil, tutup Fabio. Sepertinya MotoGP memanas, Jorge Martin murka atas performa ban yang menurutnya aneh. Dia bahkan menyebut ban Michelin bermasalah dan licin tanpa traksi. Bahkan Martin menyebut seperti ada sabotase, yang sengaja membuatnya kalah di luar lintasan sehingga dia tidak memiliki traksi sama sekali ketika race Qatar kemarin. Apakah demikian? Atas keluhan tersebut Michelin langsung mengadakan meeting di dalam paddock Pramac. Berikut pernyataan lengkap Jorge Martin pasca hanya finish ke-10 di Qatar. Yang pasti aku sangat kecewa. Kalian bisa lihat di awal saat start ban selip ekstrim, ban belakang benar-benar tak berfungsi. Aku sangat kecewa karena kejuaraan ditentukan oleh ban yang buruk. Inilah yang terjadi, itu sangat disayangkan. Tapi memang begitulah adanya. Aku berjuang keras. Aku tidak memiliki traksi belakang. Aku tidak bisa mengerem, aku tidak bisa berbelok, aku tidak bisa membuka gas. Motor seperti melaju di aspal basah. Aku sudah berbicara dengan tim, sangat disayangkan hal ini terjadi pada kami.
Tapi apa yang terjadi tidak bisa diterima. Mereka, Michelin, perlu memperbaikinya. Kini kejuaraan dunia MotoGP ditentukan oleh ban. Apalagi saat kami cek motor baik-baik saja. Tetapi jika bannya tidak berfungsi, motor terbaik pun tidak ada gunanya. Sulit untuk menerimanya karena kemarin kecepatanku berada di rentang 1 menit 53 detik. Namun pada race minggu aku lebih lambat 1,2 detik dari pembalap tercepat. Itu sulit untuk dipahami. Kami sekarang harus menganalisisnya dengan hati-hati dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemasok ban. Michelin, pada titik tertentu aku tidak bisa menahan tawa, karena mereka tidak mengalahkanku di sirkuit. Aku rasa mereka, Michelin, tahu apa yang terjadi. Aku yakin mereka tidak punya niat mempengaruhi atau menentukan titel juara dengan cara seperti ini. Aku tidak ingin berburuk sangka sebab biasanya mereka membiarkan kami semua pembalap pada kondisi yang sama. Tapi aku tidak bisa terima kehilangan kecepatan 1,5 detik dalam 24 jam. Aku belum lupa cara membalap. Mereka perlu memperbaiki dan menganalisis mengapa hal ini terjadi. Mereka harus memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Yang pasti, gelar belum diputuskan tetapi kini statusnya tidak lagi sama saat di Valencia. Aku frustasi karena mereka tidak mengalahkanku di lintasan. Namun mereka mencoba memukulku dari luar dan ini sangat sulit diterima, tutup Martin. Rasa gembira luar biasa dilemparkan Pecco yang sukses menjadi kampiun kedua di Qatar. Walau dia merasa kurang puas namun menurutnya hasil ini adalah luar biasa. Mengingat pada 3 lap terakhir dia hampir menabrak Fabio Di Giannantonio, ini akan menjadi bencana besar jika dia crash. Pecco mengakui sangat terkejut ketika motornya hampir nabrak ban belakang Fabio Di Giannantonio. Hal ini karena Pecco tersedot turbulensi motor dari Fabio. Itu luar biasa, tapi aku tidak senang. Aku ingin menang, tapi aku kehilangan kemenangan karena kesalahan yang terjadi. Sayang sekali, tapi aku terjebak dalam arus deras dan ini bisa saja terjadi tanpa terduga. Aku tidak menyangka akan sekuat itu. Selain itu, kecepatanku sangat bagus dan aku mampu membangun keunggulan yang memungkinkanku finish kedua meskipun ada masalah. Mengingat masalah yang terjadi pada Jorge, ini sangat penting. Sekarang aku datang ke Valencia dengan sedikit lebih santai. Jujur itu mengerikan, jantungku hampir copot karena untuk sesaat aku yakin akan menabrak Fabio. Dan itu akan menjadi bencana. Entah bagaimana aku bisa memperlambat motorku sebab kecepatannya sangat tinggi. Pada 2 lap berikutnya aku masih gemetar dan sangat lambat. Fabio lebih cepat. Aku sudah memberikan kemampuanku secara maksimal. Tujuanku adalah menang tanpa mengambil risiko berlebihan. Karena sangat penting untuk membawa poin ini ke Valencia. Aku tidak tahu Martin di belakang. Aku pikir dia keempat. Aku tidak tahu dia tertinggal jauh. Tahun lalu aku unggul 23 poin sebelum balapan terakhir. Tapi masih mendapat banyak tekanan. Tahun ini berbeda. Aku rasa kami bisa menghadapi situasi ini dengan lebih baik sekarang. Jorge harus memberikan serangan penuh. Aku juga harus mendorong. Tetapi aku memiliki sedikit waktu luang. Kami berada dalam posisi awal terbaik, tutup Pecco. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.